Simak tips dan triknya sampai selesai agar kamu bisa lolos seleksi P3K dengan mudah. Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Soal nomor 1. Langkah pertama dalam mengumpulkan data pelayanan operasional sesuai prosedur yang berlaku adalah A. Menyusun laporan, B. Menghimpun peraturan perundang-undangan, C. Menganalisis laporan, D. Mengarsipkan data, E. Melakukan survei. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghimpun peraturan perundang-undangan. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Apa tujuan utama dari menganalisis data pelayanan operasional? A. Menyusun rencana baru, B. Memperbaiki data, C. Memastikan data sesuai dengan program atau rencana kegiatan, D. Mengubah data yang tidak sesuai, E. Menyimpan data. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan data sesuai dengan program atau rencana kegiatan. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Untuk membuat formulir isian elektronik yang dapat diisi dan ditandatangani secara digital perangkat lunak apa yang paling sesuai? A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Adobe Acrobat, D. Microsoft PowerPoint, E. Google Slides. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Adobe Acrobat. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Untuk menyusun kalender aktivitas operasional yang terintegrasi dengan email dan tugas, platform apa yang paling sesuai? A. Google Calendar, B. Microsoft Excel, C. Microsoft Outlook, D. Microsoft Word, E. Microsoft Project. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Microsoft Excel, C. Microsoft Outlook. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Apa yang menjadi prioritas utama dalam mengidentifikasi data pelayanan operasional? A. Jumlah staf yang tersedia, B. Penggunaan anggaran, C. Kesesuaian dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, D. Pendapat dari rekan kerja, E. Tingkat kepuasan pelanggan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kesesuaian dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Terima kasih. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Setelah melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional, langkah apa yang perlu dilakukan? A. Mengubah data sesuai dengan hasil evaluasi. B. Mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pimpinan. C. Menyusun laporan baru tanpa memperhatikan evaluasi. D. Menambah jumlah tenaga kerja. E. Mengubah struktur organisasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pimpinan. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Apa yang menjadi tujuan utama dari menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas? A. Untuk mendokumentasikan semua kegiatan. B. Untuk mengevaluasi kinerja operasional dan memberikan rekomendasi. C. Untuk mengusulkan anggaran baru. D. Untuk menambah jumlah staf. E. Untuk menggantikan laporan keuangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Untuk mengevaluasi kinerja operasional dan memberikan rekomendasi. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Dalam melakukan analisis terhadap data pelayanan operasional, faktor apa yang paling penting? A. Usulan dari pihak eksternal. B. Penggunaan anggaran. C. Kesesuaian antara data dan prosedur yang berlaku. D. Jumlah staf yang terlibat. E. Masukan dari pelanggan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah C. Kesesuaian antara data dan prosedur yang berlaku. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Apa fungsi utama dari laporan hasil analisis operasional? A. Untuk promosi. B. Sebagai dokumen pendukung anggaran. C. Sebagai panduan untuk perbaikan operasional. D. Untuk menambah jumlah staf. E. Sebagian dokumentasi tambahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Sebagai panduan untuk perbaikan operasional. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Apa yang harus dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian data selama proses identifikasi? A. Mengubah data secara langsung. B. Melaporkan ketidaksesuaian kepada atasan. C. Mengabaikan data yang tidak sesuai. D. Mencari data tambahan. E. Menyimpan data tanpa perbaikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melaporkan ketidaksesuaian kepada atasan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.